Elshinta News and Talk. Pelaku penganiayaan terhadap seorang pemuda di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara telah ditangkap pihak kepolisian. Pemuda bernama Arjuna Tamaraya, 21 tahun, menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia pada Jumat 31 Oktober 2025 dini hari saat hendak beristirahat di dalam masjid. Insiden ini menjadi sorotan, terlebih rekaman CCTV peristiwa pengeroyokan telah tersebar di media sosial dan mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Bagaimana sebaiknya menyikapi insiden ini, utamanya agar kekerasan di tempat ibadah tidak terulang? Pendengar, kita membahasnya bersama dosen hukum pidana Islam UIN Jakarta, Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, ini bagaimana nih menyikapi insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah ibadah ini? Jadi begini Mas Farma, ini disayangkan ya, kekerasan terjadi di dalam masjid, bahwa itu dilakukan terhadap katakan orang yang melanggar tapi tidak imbang. Jadi maksudnya begini, itu kalau misalnya tidur di dalam masjid tidak dianggap sebagai sebuah jarimah atau katakan kejahatan begitu, itu berarti kan madorot, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang melanggar aturan, itu madorot. Tetapi madorot itu tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan madorot yang lain. Nah, itu kan madorot lain itu berupa penganiayaan, ditarik kakinya sampai terbentur tangga, kepalanya, kan itu luar biasa itu tindakan itu. Nah, oleh karenanya masyarakat harus paham mengenai hukum Islam ya, bahwa ad-dororu yuzal, bahaya harus dihilangkan, tetapi menghilangkan madorot jangan menimbulkan madorot yang lain. Itu penting betul untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Udah begitu juga, kalau misalnya memang dianggap sebagai hukuman, itu juga nggak imbang. Masa dianiaya begitu? Cukup diperingatkan, dibangunin. Orang tidur kan nggak salah, maksudnya itu sudah tertidur, itu jangan dihukum. Ya bangunin dulu, suruh katakan peringatan 2 kali. Kan awalnya diingatin jangan tidur di masjid. Ngeyel dia tidur di masjid kan. Tapi caranya kok langsung dilakukan penganiayaan, itu sesuatu yang ironis ya. Jadi misalnya kan dengan langkah yang lain, katakan misalnya mengingatkan, kalau diingatkan ngeyel lah, itu baru misalnya begitu. Saya nggak tahu persisnya kayak apa, tapi ini sangat tidak elok ya kalau terjadi di berbagai tempat, dan ini kayaknya baru pertama nih sampai ada penganiayaan gitu. Jadi sangat tidak elok lah, tidak baik kejadian ini, karena prinsip-prinsip hukum pidana Islam itu antara lain tadi ad-dororu la yuzalu bid-doror, kemadorotan, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan madorot yang lain. Nah, ini madorotnya lebih besar karena kemudian dianiaya, sudah begitu berurusan dengan polisi kan, tindakan polisi sudah tepat karena ada main hakim sendiri, katakan seperti itu. Jadi tidak imbang kalau orang tidur kok dianiaya itu kan. Jadi kalau dalam hukum Islam itu, hukum pidana Islam, ada istilah al-jirohah, ada al-qatlu. Jadi kalau dalam hukum pidana Islam itu ada istilah al-qatlu ghilatan atau qatlul ghilah, maka ada juga jirohatul ghilah. Itu artinya kalau ada orang yang tidak berdaya, misalnya sudah pingsan, sudah menyerah, sudah tidak ada daya upaya untuk melawan, jangan dihabisin. Kalau misalnya dihabisin kemudian sampai meninggal, itu namanya qatlul ghilah, yang pelakunya sama sekali tidak bisa diampuni, lalu kisos tetap berlaku walaupun dimaafkan gitu ya. Itu namanya qatlul ghilah. Lah kalau dalam qatlul ghilah itu ada kategori itu, maka penganiayaan juga masuk kategori ini. Karena apa? Yang dianiaya tidur, sedang tertidur, itu kan nggak bisa ngelawan. Jadi bangunin dulu, kemudian disadarkan apa gitu, tadi sudah diingatkan, jangan langsung main kekerasan. Jadi ini ada prosedurnya lah, sesuatu jangan sampai menimbulkan
hal yang tidak diinginkan. Ini kan menjadi tidak baik. Mendengar berita ini juga kaget. Saya tadinya awal apa nih si Bulga, ternyata soal tidur dihajar itu kan tidak imbang gitu ya. Nah, itu begitu Mas Farma. Nah, kalau dalam hukum pidana Islam ini sendiri bagaimana kedudukan pelaku pengeroyokan ini? Yang kalau kematian seperti ini. Sampai meninggal ya? Ya sampai meninggal kan? Masya Allah, itu luar biasa. Jadi saya tidak salah mengatakan qatlul ghilah ya. Artinya pembunuhan yang sangat tidak imbang karena pelakunya tidur dan mungkin tidak berdaya karena dikeroyok, itu luar biasa. Ini kalau pelaku melakukannya itu sengaja dan terencana, itu dalam hukum pidana Islam disebut dengan tamalu. Jadi tamalu ini berasal dari ucapan Umar ibnul Khattab waktu itu. Beliau bilang begini, lau tamala ahlu son'a ala qatli ahadihim la qataltuhum jami'an. Seandainya penduduk Son'a bersepakat berencana membunuh seseorang, maka semua yang terlibat akan saya hukum mati. Ini kalimat Umar bin Khattab. Artinya kemudian dalam hukum pidana Islam itu ada istilah tamalu. Kalau melakukan terencana dari awal untuk menghabisi seseorang, ya itu dihukum mati semua itu. Kalau hukum pidana Islam begitu. Nah, oleh karenanya aparat nanti bisa mempertimbangkan soal teori-teori hukum yang seperti ini, walaupun hukum pidana Islam jelas tidak berlaku di Indonesia, tapi kan teori-teorinya ada. Oleh karenanya dalam hal penganiayaan secara tidak imbang, kemudian juga pembunuhan secara tidak seimbang itu harus ingat dulu di zaman Rasulullah SAW ketika mau hijrah, beliau itu kan dikepung oleh pemuda-pemuda Arab dengan sayembara yang bisa membunuh atau bisa membawa Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta kan begitu. Itu muda-muda pada ngepung rumah Nabi Muhammad. Tapi ketahuan Nabi Muhammad sedang tidur. Tidak seorang pun yang berani merangsek masuk dalam rumah, karena apa? Itu sangat tidak elok dan pamali, betul-betul mereka tidak mau kalau orang tertidur lalu dihajar, dilarak atau katakan dianiaya ketika dia tidur, itu tidak pada tempatnya. Itulah makanya kemudian muncul istilah qatlul ghilah. Ini penting betul untuk disosialisasikan, masyarakat mesti paham, dan teori-teori dasar dalam hukum pidana Islam ini penting untuk dipertimbangkan untuk penegakan hukum di Indonesia. Ya walaupun secara praktis tidak berlaku. Begitu Mas Farma. Baik. Ada pertanyaan ini dari pendengar, Pak Kiai, ada Pak Sony. Katanya, Pak Kiai, sebenarnya menurut ajaran Islam, apakah ada larangan tidur di dalam masjid? Apa ada larangan di Al-Quran dan hadis? Saya Islam, tapi saya tidak setuju orang tidur di masjid dilarang sampai dianiaya, kata Pak Sony. Silakan ditanggapi itu dulu. Ya, saya sepakat dengan Pak Sony bahwa di zaman Rasulullah itu kan beliau punya masjid namanya Masjid Nabawi. Lalu ada orang-orang kaum muhajirin yang dalam bahasa kita homeless, yang nggak punya rumah, untuk tidak mengatakan gelandangan ya. Tapi kemudian Nabi menyebut mereka dengan istilah ahlu sufah, orang-orang yang hidup di balai-balai Kanjeng Rasul, di tepi-tepi kota di masjid ya, di emper-emperan masjid atau di sekitar masjid. Artinya mereka hidup di situ, tidur di situ, tidak ada larangan. Bahkan dulu di zaman Rasulullah ada orang tidur di masjid lah. Kalau sekarang beberapa atau di berbagai tempat ada aturan dilarang keras, wah pakai keras juga di masjid gitu, itu hanya sebagai ya peringatan, maksudnya barangkali supaya tidak melotori. Karena apa? Karena kemungkinan orang tidur apalagi tengkurap kan ngiler ya. Iler kalau tidurnya nggak pakai bantal itu najis karena berasal dari cairan yang di dalam perut. Itu persoalannya. Jadi aturan itu boleh, tetapi kemudian jangan sampai memberikan sanksi yang tidak imbang. Ini betul-betul sangat ironis begitu ya. Karenanya Pak Sony menyatakan dalam Quran, dalam hadis nggak ada ayat. Memang betul, memang seperti itu. Tidak ada yang melarang soal tidur di masjid. Hanya memang pengurus-pengurus masjid tertentu itu membuat aturan supaya tertib. Ya masjid yang udah bagus, karpetnya indah segala macam, kalau kemudian bau apek akibat ada orang tidur karena mungkin sudah beraroma tidak nyaman badannya dan seterusnya, akhirnya nempel di karpet. Itulah yang dikhawatirkan, sehingga ada aturan di berbagai tempat dilarang tidur di masjid. Tapi sekali lagi bahwa
pelanggaran terhadap larangan ini jangan kemudian dihukum dengan sekeras-kerasnya sampai meninggal. Ini sesuatu yang barangkali karena darah muda. Darah muda itu kan memang ya seperti itu. Berpikirnya antara yang penting hajar dulu. Ini nggak bijak. Jadi harus disosialisasikan, masyarakat mesti mengerti bagaimana melakukan tindakan yang bijak, yang baik, yang humanis. Begitu Mas Farma. Saya pernah dengar kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal ya kalau nggak salah, yang hendak tidur di salah satu masjid tapi kemudian diusir oleh pengurus masjid, bahkan dengan kata-kata yang cukup kasar, hingga beliau kemudian diperkenankan beristirahat oleh seorang tukang roti. Walaupun konteks kisah ini bukan soal larangan tidur di masjid, apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Iya, artinya kemudian larangan yang sama itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu mengenai hal itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak boleh melakukan tindakan yang keterlaluan, karena ayat Al-Quran, hadis semuanya mengatur hal itu. Jadi bahwa jangan ifsad wala tufsidu fil ardi, ya, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, termasuk juga jangan keterlaluan. Nabi SAW bersabda begini, man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Siapakah yang melakukan hukum tidak sesuai dengan tindakannya, tidak sesuai dengan perilaku atau tindak pidananya, maka dia termasuk orang yang sangat keterlaluan. Nah, ini menjadi penting untuk direnungi, ya, bahwa memang ada aturan hal-hal yang seperti itu di masjid, ya oke. Karenanya kemudian masjid yang melarang jamaahnya tidur di masjid tentu ada solusi. Kan biasanya dilarang di ruang utama yang ada karpet rapi gitu kan. Biasanya kan di masjid ada emperannya, ada pendoponya di samping-samping gitu. Di situ persilahkan. Karena memang kalau tidak begitu ya orang kan kadang-kadang istirahat apa segala macam di masjid. Jadi begitu Mas Farma. Baik, sudah ada pendengar bergabung bersama kita. Ada Pak Roni di Ciputat, ada Pak Agung juga di Jakarta Selatan. Kita ke Pak Roni dulu di Ciputat. Silakan Pak Roni. Selamat siang Mas Farma. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang juga Pak Irfan. Saya ikut komentar ya Mas Farma ya. Saya gitu. Fungsinya masjid atau rumah ibadah itu kan salah satunya kan tempat untuk beribadah Mas Farma. Selain itu kan buat buat musyawarah, buat pengajian, buat berteduh. Kalau misalnya kepanasan, kalau siang, kalau hujan bisa pada neduh gitu kan. Atau mungkin ini Mas Farma, orang yang berpergian jauh Mas Farma, musafir misalkan musafir yang jalan kaki kan ya banyak juga tuh Mas Farma. Bertidur tidur di masjid, atau mungkin sejauh mungkin gelandangan mungkin tidur di masjid, nggak punya rumah dan lain sebagainya. Setidaknya sih kalau tidur di masjid itu mungkin bersih loh Mas, pakaiannya bersih, mungkin tidak kotor dan lain sebagainya. Dan yang paling penting kalau tidur di masjid itu tidak tidur di tempat imam. Nah itu nggak boleh katanya. Tapi kalau di tempat di lain, misalnya di emperan atau di bagian masjid tadi di belakang seperti itu, atau mungkin di lantai 2 mungkin, atau tidur di masjid. Kan banyak tuh Mas Farma orang yang musafir, nggak cuma satu orang Mas, berkelompok gitu Mas. Kalau datang mungkin ya dikasih minum, permen atau apapun, kan biasanya kan seperti itu Mas Farma. Kalau kejadian yang di Sibolga itu kalau menurut saya sih udah melewati batas lah kalau menurut komentar saya. Harusnya kan ya ditegur dulu, dibangunin dulu, ditanya rumahnya di mana, warga setempat, atau misalnya orang cuma lewat gitu Mas, misalnya berteduh, tidur dulu di masjid. Kalau mau ke hotel nggak bayar, nggak punya duit, itu kan ya kasihan banget ya Mas. Kan selain rumah ibadah buat ibadah, kan bisa buat ini yang lain gitu, berteduh dan musyawarah dan lain sebagainya. Komentar saya begitu aja sih Mas Farma. Pak Ustadz, terima kasih.
Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Selamat Ron siang. di Ciputat. Kita lanjut ke Pak Agung di Jakarta Selatan. Silakan Pak Agung. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Ahmad dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Iya, begini ya, kejadian seperti ini atau sok suci, sok alim dari orang-orang yang beragama apapun itu, baik di Islam, di agama lain, itu memang sering terjadi Pak, bukan hanya di Sibolga, tapi di Jakarta pun sering Pak, cuman tidak sampai dibunuh. Jadi kalau ada orang istirahat di masjid atau di rumah ibadah lain, kadang yang di situ tuh sok suci, sok alim, nggak boleh buat istirahat, nggak boleh buat tidur, pergi, kalau nggak dipukul, kalau diseplak, kalau nggak ditendang. Itu sering terjadi Pak, saya tidak bohong, tapi tidak sampai mati. Kalau sampai meninggal tuh berlebihan, luar biasa tuh yang Sibolga itu. Kan sesuatu tidak boleh berlebihan. Tuhan Allah berfirman di Quran, segala sesuatu manusia itu tidak boleh berlebih-lebihan. Karena yang berlebihan itu sifatnya lebih kepada sifat kesombongan jatuh-jatuhnya. Jadi sok suci, sok alim, sok jagoan, seperti itu. Ini yang harus dihindari dari umat beragama apapun itu. Karena memang rumah ibadah itu kan sebetulnya bukan, benar tadi kita Pak Roni Ciputat, bukan cuma untuk ibadah saja. Tapi kadang orang istirahat mungkin di serambi, bukan di bagian utama ya. Ada yang tidur, musafir atau tidak musafir. Ada yang sekedar ya untuk berbincang dengan kawannya, tapi di masjid gitu ya. Tapi di bagian serambi, bukan di dalam. Lalu, tapi ada juga yang masuk negatif. Ya ini yang tidak boleh. Yang maling kotak amal masjid, karena ada itu pura-pura aja di luar dulu, lama-lama ke dalam, lama-lama ngambil kotak amal masjid, itu tidak boleh. Itu maling namanya. Dan jualan narkoba juga tidak boleh. Di Jakarta marak yang seperti itu tidak boleh. Jadi memang di negara kita segala sesuatu ibadah, bukan hanya di dalam masjid, di luar masjid pun Pak, itu kadang mereka terlalu sok suci, sok alim, tapi nanti ujung-ujungnya perbuatannya berlebihan. Ya contoh simpel-simpelnya bukan hanya di dalam masjid, di luar masjid pun. Ketika ada orang, dia tuh tidak sholat Jumat, tapi tidak sampai lebih dari 3 kali. Dibilangnya begini, wah, lu bukan orang Islam lu gak sholat Jumat pada hari Jumat. Padahal dia sendiri sholat padunya jebal-jebol, apalagi sholat Jumat. Nah, yang seperti itu Pak, padahal kita sudah tahu sabda Rasulullah kan 3 kali berturut-turut ya Pak, tidak sholat Jumat berarti bukan orang Islam. Ini hanya sekali aja langsung dibilang, wah lu bukan orang Islam lu, lu durhaka lu dan sebagainya. Itu sering Pak terjadi di Jakarta dan di tempat lain. Soal alim itu banyak Pak di negara kita, padahal dia sendiri kalau sholat fardunya aja jebol, apalagi sholat sunnah, kan seperti itu. Yeah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung di Jakarta Selatan. Silakan ditanggapi Pak Kiai. Iya, jadi Pak Soni, Pak Ali semuanya menyampaikan hal yang sama dengan hati saya, bahwa ternyata masjid itu fungsinya untuk hal-hal yang bukan hanya sifatnya ibadah mahdhoh ya, silaturahmi, kemudian juga berbuat baik pada sesama, bahkan kemudian kalau perlu di masjid mana yang kalau tidak salah di masjid MPZ sana di Surakarta itu disediakan kamar-kamar, termasuk di Jogokarian sana juga sangat humanis, mengelola masjid itu sangat ramah lingkungan bahkan kepada masyarakat gitu ya. Jadi ini perlu dicontoh di berbagai tempat, termasuk juga masyarakat mesti tahu jangan berbuat semena-mena, jangan juga melakukan tindakan yang anarkis. Itu kan tindakan anarkis, bahwa memang itu sebagai satu aturan iya, tapi aturan harus seimbang. Kalaupun ada sanksi harus seimbang, jangan keterlaluan. Itu kan sangat keterlaluan kalau sampai meninggal. Karena saya dengar beritanya diseret lalu terbentur pada tangga, ini kan keterlaluan itu perbuatan itu. Ya itulah, jadi ini kita ambil hikmahnya lah semuanya, semua harus harus iktibar dari kasus ini, yang tentu tidak diharapkan di tempat lain terjadi hal yang sama. Semuanya harus tahu mengenai kaidah yang mendasar dalam hukum Islam untuk tidak melakukan perbuatan yang keterlaluan sifatnya,
tidak boleh menghilangkan madorot dengan menimbulkan kemadorotan yang lain, juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang lalu main hakim sendiri. Ini bagian dari yang sangat tidak etis. Begitu Mas Farma. Baik, saya lanjut bacakan komentar dari beberapa pendengar lainnya Pak Kiai. Ada Pak Anggi Sugianto. Ini suatu kejadian yang luar biasa yang bahkan terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, paling dilindungi, dan tempatnya umat Islam untuk bersosialisasi antar umat. Bahkan sekarang banyak masjid-masjid di negeri ini melayani jemaah dan musafir dengan sangat ramah dan memberikan tempat untuk istirahat, bahkan memberikan makanan. Ini sangat bertolak belakang dengan masjid-masjid yang seharusnya. Lalu ada Chris di Bintaro, saya kok melihatnya lebih pada unsur kesengajaan untuk membuat citra Islam menjadi rusak katanya. Ini harus diselidiki. Usut, apakah pelaku punya hubungan dengan aliansi aliran organisasi politik atau ideologis tertentu yang terlarang, kata Chris di Bintaro. Selanjutnya ada Pak Aryo Tejo di Cibinong. Di tempat saya masjid buka 24 jam. Bagi yang mau tidur diberikan tempat dan izin ke marbot atau pengurus dengan menunjukkan identitas, disediakan minum katanya. Lalu ada Pak Dinar di Depok. Maaf Pak Kiai, menurut saya tidak ada larangan tidur di dalam masjid. Kalau memang capek, tidak ada larangan kalau tidur di masjid. Tetapi harus memakai adab yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Memakai alas tidur, mohon di masjid tidak ada peringatan dilarang tidur di masjid, kata Pak Dinar di Depok. Nah, terkait dengan komentar beberapa pendengar tadi, saya melihatnya Pak Kiai, sekarang ini kan memang banyak nih seperti berbeda-beda nih tiap masjid soal kebijakan memperbolehkan orang tidur atau beristirahat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tapi sekedar dipasang stiker atau papan larangan tidur di masjid. Ada juga yang beberapa masjid yang malah digembok ya di luar jam-jam sholat berjemaah. Apa sih sebenarnya yang membedakan? Apakah faham tertentu memang mengatur soal ini, atau ini cuma kebijakan lokal masing-masing DKM saja? Saya melihat pada yang kedua itu, ini bukan urusan madhab, bukan urusan aliran-aliran tertentu dalam hukum Islam, dalam Islam gitu ya, mengenai adab ke masjid, bahwa memang masjid itu untuk ibadah, dan ternyata ibadah kan bukan hanya ibadah madhah, termasuk silaturahmi, termasuk iktikaf, macam-macam lah yang bisa dilakukan di masjid. Nah, urusan teknis yang kaitan dengan adab, aturan, termasuk ada larangan dan seterusnya, ya silakan diatur masing-masing. Memang satu masjid dengan yang lain tidak sama ya dalam hal aturan, termasuk juga kondisi. Barangkali ada masjid yang di pinggir jalan yang kemudian kecenderungannya mungkin tidak tersterilisasi, yang masuk siapa aja. Bahkan saya kebetulan menjadi wakil ketua DKM Masjid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kemudian juga menjadi kepala ma'had atau pesantren yang di kampus UIN. Itu memang kalau kita lihat di masjid itu ya tidak bisa di screening. Orang-orang ya siapa aja masuk. Kadang-kadang sampai kita capek ngeliatin CCTV itu, kadang-kadang ada orang meleng dikit HP-nya hilang, lenyap. Ada tas kadang hilang. Makanya satu soft depan masjid di UIN dan beberapa masjid yang lain itu dikosongkan dalam rangka apa? Menghimbau para jamaah kalau bawa bawaan, bawa tas, bawa apa, silakan ditaruh di depan. Dengan demikian meminimalisir kejahatan yang mungkin terjadi. Karena kejahatan kan bukan hanya niat pelaku, tapi karena kesempatan kan begitu. Itulah makanya perlu ada antisipasi, aturan dan seterusnya supaya semuanya membawa maslahat. Begitu ya Mas Farma. Perlu nggak ada panduan atau edukasi khusus dari lembaga keagamaan tentang adab dan etika di tempat ibadah nih Pak Kiai? Ya, selama ini belum ya. Artinya MUI juga tidak mengeluarkan atau belum mengeluarkan fatwa. Kayaknya sih diatur masing-masing sajalah. Karena kondisi masjid satu dengan yang lain beda ya. Mungkin yang di kampung dengan yang di perkotaan, dengan yang di pinggir jalan dan seterusnya kan kondisinya berbeda-beda, sehingga disesuaikan. Yang penting maslahat, yang penting membawa kebaikan ya, dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang baik, supaya semuanya membawa maslahat. Jadi saya pengen komentarin tadi, ada yang curiga dan jangan-jangan kelompok lain lah, itu jangan-jangan juga begitu, tapi itu nanti pihak aparat lah yang bisa menyelidiki lebih lanjut.
Begitu Mas Harman. Baik, Pak Kiai, kita kasih kesempatan satu pendengar terakhir, ada Pak Hamzah di Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Pak Hamzah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Irfan ya. Mohon maaf Pak Hamzah, bisa dikecilin saja volumenya? Oh iya, sebentar. Volume radionya dikecilkan saja. Baik. Ya. Silakan. Ini ya Pak. Kalau saya menilai kita di Indonesia ini memang Muslim terbesar di dunia, tapi masih sebagian besar bahkan mayoritas kita memegang istilah fanatisme dan utamanya khusus kebanyakan juga egoisme. Jadi itu yang bikin kita ini, padahal kalau mau menelusuri riwayat Rasulullah itu waktu dia membangun Islam itu sebenarnya memang dia inginnya di masjid, nggak pernah itu dibilang misalnya dia musyawarah di masjid, dia musyawarahnya di masjid. Dan kalau misalnya bilang tidak boleh tidur di masjid, benar bisa dengan catatan mengikuti kaidahnya. Kita bagaimana sih kalau kita misalnya, sedangkan kita bertamu ke rumah orang saja kita tidak boleh macam-macam, apalagi kalau itu kan di rumahnya Allah, itu kan masjid. Tapi boleh tidur, tapi dengan catatan kaidahnya masjid dipakai, bukan kaidah tidur kita di rumah itu. Jadi makanya kalau misalnya kejadian yang di Sumatera itu sampai meninggal itu kan boleh bilang kebangetan dan mencederai Islam yang sebenarnya gitu. Karena tidak boleh kekerasan dalam Islam itu tidak boleh. Walaupun memang itu Nabi kita Muhammad SAW itu berjuang dengan, tapi bukan Nabi berjuang itu bukan kekerasannya, tapi tujuannya yang akan dicapai itu. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamzah di Jakarta Selatan. Ada komentar juga dari Pak Lois di Jakarta Timur. Katanya kalau di Flores, semua rumah ibadah, gereja maupun masjid pasti ada kamar yang disediakan untuk setiap orang yang kemalaman, untuk siapapun, termasuk para turis, kata Pak Lois. Silakan ditanggapi Pak Kiai. Ya, jadi memang apa yang disampaikan tadi Pak Luis sama pendengar terakhir gitu tadi ya, bahwa memang betul apa yang disampaikan, bahwa masjid bukan hanya berfungsi untuk ibadah, tapi juga untuk sarana untuk bisa memupuk persatuan kesatuan, bersilaturahmi dan lain-lain supaya lebih maslahat buat masyarakat. Jadi sama sekali tidak dibenarkan kalau kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun. Dan memang betul tadi adab mengenai tidur. Tidur itu ada adabnya. Antara lain tidak boleh tidur telungkup. Karena apa? Itu telungkup itu nanti kemudian bisa katakan maaf ilernya keluar, kalau itu dari perut kan najis. Dan itulah yang menjadi aturan. Dan sudah bijak pengurus masjid yang melarang tidur di masjid, tapi biasanya dilarang tidur di dalam masjid. Ikan berarti kan kalau di luar masih boleh. Nah, silakan di luar. Tentu kalau dingin ya bawa alas apa segala macam. Itu pun tetap izin gitu ya. Makanya ada sebagian orang gitu ya yang bukan orang, maksudnya kelompok yang kita kenal dengan orang-orang yang suka khuruj fi sabilillah itu, antara lain mereka tinggal di masjid dan memang mereka bijak untuk minta izin pada DKM. Jika DKM mengizinkan ya dia tinggal, tapi kalau enggak tidak. Itu kan jangan-jangan juga ada unsur itu, saya nggak tahu itu yang tidur siapa, yang melarang siapa. Kemudian ada hubungan dengan soal orang-orang saudara kita yang suka melakukan khuruj fi sabilillah, antara lain dari masjid ke masjid itu, atau hal lain ya. Kalaupun misalnya itu kan mereka juga bisa dinasihati dengan yang bijak, yang baik, ya, jangan melakukan kekerasan. Jadi ini mudah-mudahan bisa diteliti lebih lanjut dan ditindak sebagaimana mestinya. Kalau memang ada yang jelas sudah ada tindak pidana karena ada pelaku, ada korban kan. Nah itu nanti kemudian aparatlah yang bertugas untuk menyelidiki hal ini. Baik. Begitu Mas Farma. Baik. Pak Kiai, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di kesempatan siang hari ini. Baik. Terima kasih ya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Pendengar, itu tadi dosen hukum pidana Islam Universitas Islam Negeri Jakarta, Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk.